Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait qadhiyah muhassalah dan qadhiyah ma'dulah yang salibah. Wasalibatu dan adapun yang negatif aydan juga imma muhassalatun ada kalanya ialah muhassalah eksistensial au ma'dulatun atau non eksistensial wa kullun dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya muhassalah wa ma'dulah imma bitarafaiha ada kalanya ialah dengan dua sisinya muhassalah au ma'dulah au bil maudhu'i faqat atau dengan subjek saja, au bil mahmuli faqat atau dengan predikat saja. Fa muhassalatu tarafaini maka adapun eksistensial dua sisi nahu al insanu laisa bikatib ialah contoh al insanu laisa bikatib. Adapun manusia bukan penulis. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah katib. Maudhu dan mahmulnya tidak dimasuki huruf salab. Nah, laisa ini ada tu salbi atau harfu salbi tapi masuk kepada nisbah. Sehingga ini menjadi qadhiyah salibah. Laisa ini tidak masuk kepada mahmul tapi masuk kepada nisbah. Yaitu salbu nisbatil mahmuli ilal maudhu. Menafikan atau menegasikan relasi antara mahmul dan maudhu'nya. Li'anna tarafaiha karena sesungguhnya apa dua sisinya muhassalah wujudiyani ialah bersifat eksistensial keduanya. Waqad suliba dan telah dinegasikan amrun wujudi apa perkara yang bersifat eksistensial an amrin wujudi dari perkara wujudi yang bersifat eksistensial. Wa ma'dulatuhuma adapun non eksistensial at-tarafaini nahu contohnya ialah contohnya kullu ma kana ghairu katibin laisa ghairu sakinil asabi'. Adapun segala sesuatu yang bukan penulis, kalau ingin diperjelas seperti ini ya. Kullu ma segala sesuatu kana yang ada pama ghairu katibin ialah bukan penulis. Laisa tidak ada apa ma karena ghairu katib ghairu sakinil asabi ialah bukan yang diam jari jemarinya. Yang menjadi maudhu adalah kullu ma kana ghairu katib atau ghairu katib. Yang menjadi mahmul adalah ghairu sakinil asabi. Katib dimasuki harfus salbi yaitu ghairu. Sakinil asabi sebagai mahmul dimasuki harfus salbi yaitu ghairu. Sehingga ini disebut dengan ma'dulatul maudhu wa ma'dulatul mahmul. Nah, laisa ini harfus salbi yang masuk kepada nisbah. Sehingga qadhiyah ini disebut dengan salibah. Li'annahu karena sesungguhnya suliba dinegasikan fiha di dalam ma'dulatuhuma amrun adamiyun apa perkara yang bersifat non eksistensial an amrin adamiyin dari perkara yang bersifat non eksistensial
Wa muhassalatul maudu'i al-ma'dulatil mahmuli, ini kurang ya. Dan adapun muhassalatul maudu dan ma'dulatul mahmul, nahu ialah contohnya al-insanu laisa ghaira katibin. Adapun manusia ialah tidak ada siapa insan ghaira katibin ialah bukan penulis. Yang menjadi maudu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah katib atau ghaira katib. Nah, katib ini dimasuki huruf salab yaitu ghairu. Dan insan sebagai maudhu ini tidak dimasuki huruf salab. Sehingga ini disebut dengan muhassalatul maudhu ma'dulatul mahmul. Laisa ini ada tu salbi ya, harfus salbi yang masuk kepada nisbah. Itu salbun nisbah bainal mahmuli wal maudhu'. Faharfus salbistani, maka adapun huruf negasi yang kedua yaitu ghairu yang dimaksud, juz'un ialah bagian minal mahmuli dari predikat yaitu katib. Ya. Ghairu ini harfus salbi yang masuk kepada katib sehingga menjadi bagian dari katib, menjadi bagian dari mahmul yang kemudian dihukumi sama dengan mahmul. Wabihi, dan dengan harfus salbisani soro menjadi al-mahmulu apa mahmul predikat adamian ialah bersifat adami, bersifat non eksistensial atau yang bersifat tidak ada, menunjuk kepada sesuatu yang tidak ada. Wal awwalu, dan adapun harfus salbil awal yang dimaksud wal awwalu, dan adapun yang pertama yaitu huruf salab yang pertama. Apa itu? Yaitu laisa. Kharijun ialah keluar, kharijun ialah keluar, anil mahmuli dari mahmul. Laisa ini harfus salbil awal ini masuk kepada nisbah. Sehingga laisa ini fungsinya salbu nisbatil mahmuli lil maudhu, yaitu menegasikan relasi mahmul kepada maudhu'nya. Sehingga qaudiyah ini disebut dengan salibah. Wa huwa, dan adapun al-awwal ad-dallu ialah yang menunjuk, yang menunjukkan ala qat'in nisbati atas terputusnya nisbah relasi bainat tarafaini di antara dua sisi yaitu di antara maudhu' dan mahmul. Wa muhassalatul mahmuli al-ma'dulatul maudhu'i, dan adapun muhassalatul mahmul al-ma'dulatul maudhu' nahu ialah contohnya kullu ma laisa bihayawanin laisa biinsan. Adapun segala sesuatu laisa yang tidak ada apa ma bihayawanin ialah hewan, laisa ialah tidak ada apa ma laisa bihayawan, biinsanin ialah manusia. Di sini yang menjadi maudhu adalah kullu ma laisa bihayawan atau laisa bihayawan. Kullu ma laisa bihayawan ini menjadi maudhu. Dan maudhunya ini dimasuki huruf salab yaitu laisa. Laisa yang pertama. Kemudian yang menjadi mahmul adalah insan, dan insan ini tidak dimasuki huruf salab. Sehingga ini disebut dengan muhassalatil mahmul ma'dulatul maudhu'. Nah, laisa yang kedua ini harfus salbi yang masuk kepada nisbah. Sehingga karena ini ada salbi yang masuk kepada nisbah, maka qaudiyah ini disebut dengan qaudiyah salibah. Ini ya yang dimaksud dengan ya muhassalah dan ma'dulah. Baik yang mujabah di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, sekarang yang salibah yang negatif. Wa muraduhum, dan adapun maksud manatikoh indal itlaki bil muhassalati, ketika mengitlakkan mengitlakkan itu artinya tanpa qaid misalnya muhassalatil maudhu atau muhassalatil mahmul. Wa muraduhum, dan adapun maksudnya manatikoh indal itlaki bil muhassalati, ketika mengitlakkan bil muhassalati dengan kata muhassalah, ma ialah sesuatu la udula yang tidak ada apa udul, pengalihan ya, yang tidak ada apa udul ini makdulah maksudnya,
fiha di dalam muhassalah aslan sama sekali. Jadi ketika ulama manatikoh mengatakan ini qadiyah muhassalah, mengatakan demikian ya, tanpa dikoid, tanpa ada koid, misalnya muhassalatul maudu atau muhassalatul mahmud. Ketika diitlakkan tanpa koid, misalnya dikatakan qadiyah muhassalah, maka yang dimaksud adalah yang tidak ada makdulahnya sama sekali, yang tidak ada harfus salibnya sama sekali baik di maudu dan mahmud. Artinya muhassalatul tarafain, muhassalatul maudu wa muhassalatul mahmud. Wahiyah dan adapun Wahiyah dan adapun muhassalah, muhassalatut tarafaini, ya. Muhassalatut tarafaini ialah yang eksistensial dua sisinya, yang muhassalah dua sisinya. Wabil makdulati dan dengan makdulah, ketika mengitlakkan kata makdulah, ma ialah sesuatu, takdirannya seperti ini, wa muraduhum indal itlaqi bil makdulah, ma fiha udul. Ma ialah sesuatu, fiha ialah di dalam makdulah udulun. Apa? Udul. Ya. Udulun. Apa udul? Ini menjadi mubtada ya, bukan apa, tapi ialah. Bukan ialah, tapi adapun ya. Wa muraduhum indal itlaqi bil ma'dulati ma fiha udul. Dan adapun maksud manatiko ketika mengitlakkan kata makdulah, ma adalah sesuatu fiha, ialah di dalam makdulah udulun. Nah, adapun udul, ya, yaitu udul ada harfus salabnya yang sudah dialihkan dari fungsi asalnya. Yang dimaksud dengan udul itu ada harfus salab yang masuk kepada maudu atau mahmud. Sawaun sama saja kanat ada apa makdulah bitorofaiha ialah dengan dua sisinya makdulah am bi ahadima atau dengan salah satunya torofaiha atau dengan salah satunya torofaiha. Jadi ketika diitlakkan misalnya ulama manatikoh mengatakan qadiyah makdulah, maka yang dimaksud adalah yang ada mudulnya, baik secara keseluruhan dua-duanya maudhu dan mahmul atau salah satunya, yaitu antara maudhu atau antara mahmul. Demikian penjelasan terkait qadhiyah muhassalah dan qadhiyah makdulah, baik yang mujabah maupun yang salibah. Yang mujabah sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yang salibah ini sudah dijelaskan sekarang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.